Nah, sahabat Cospreneur, beberapa bulan terakhir ini kita mendapatkan begitu banyak video-video dari influencer maupun edukator dari finansial yang menebar fear mengenai ketakutan resesi ataupun kegelapan di tahun 2023 katanya. Nah, apalagi beberapa dari mereka menyampaikan bahwa properti akan anjlok di tahun 2023 nanti katanya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana sih sebenarnya kita menghadapi resesi tersebut. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel Business Cost. Buat Sobat Cospreneur yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini apabila Anda merasakan manfaat dari video-video yang kami bagikan. Nah Sobat Cospreneur, beberapa bulan terakhir ini kita mendapatkan begitu banyak video-video dari influencer maupun edukator dari finansial yang menebar fear mengenai ketakutan resesi ataupun kegelapan di tahun 2023 katanya. Nah, apalagi beberapa dari mereka menyampaikan bahwa properti akan anjlok di tahun 2023 nanti katanya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana sih sebenarnya kita menghadapi resesi tersebut. Ya, tentunya di video ini saya tidak akan menakut-nakuti Sobat Cospreneur lagi karena video-video tersebut sudah banyak sekali beredar dan Anda bisa tonton di channel YouTube lainnya. Di video ini saya akan lebih berbagi bagaimana cara kita antisipasi sebagai para pemain properti, terutama di properti cost, untuk menghadapi resesi tersebut agar Anda lebih percaya diri dalam menghadapi isu-isu resesi tersebut. Oke Sobat Cospreneur, kita langsung saja bahas sebenarnya kenapa sih orang takut banget menghadapi resesi. Nah, sebelum saya membahas mengenai dunia properti, saya akan membawakan garis besarnya dulu kenapa sih orang-orang itu takut akan terjadinya resesi tersebut. Nah, yang pertama adalah biasanya mereka takut menghadapi resesi karena mereka nggak punya penghasilan lain selain penghasilan utama mereka. Begitu resesi, terutama mohon maaf apabila Anda hanya bergantung pada penghasilan Anda sebagai seorang pekerja, maka ketakutan resesi tersebut akan berdampak kepada perusahaan di mana Anda bekerja, yang akhirnya mengakibatkan Anda mungkin bisa terkena PHK akibat resesi tersebut. Nah, karena hal ini juga membuat Anda akhirnya khawatir mengenai resesi di tahun 2023. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang memiliki penghasilan lebih dari satu sumber penghasilan. Ini berbalik dengan yang poin pertama tadi. Mereka akan lebih berani untuk menghadapi resesi karena mereka tidak berdampak ataupun memiliki cadangan penghasilan selain pekerjaan utama mereka. Sehingga ketika mereka terkena dampak dari resesi tersebut, mereka masih memiliki cadangan keuangan. Dan inilah yang terjadi ketika Anda melihat kenapa sih banyak banget akhir-akhir ini kalau Anda lihat ada selebgram fenomenal yaitu Bunda Korla, di mana ketika dia live begitu banyak uang ratusan juta, puluhan juta disawer dan dibagikan kepada dia. Coba Anda bayangkan dan pikirkan, apakah orang-orang yang membagikan uang tersebut akan berdampak resesi di tahun 2023? Saya rasa tidak. Nah, poin yang ketiga adalah Anda harus tahu cara mainnya sehingga Anda bisa menghadapi resesi ataupun kondisi ekonomi yang paling terendah. Saya yakin Sobat Cospreneur, Anda sendiri secara tidak sadar sudah menghadapi dan melewati masa resesi, yaitu resesi di waktu kita menghadapi COVID-19 ataupun masa pandemi. Nah, beberapa tahun yang lalu juga secara tidak sadar sebenarnya kita menghadapi sebuah resesi ketika masa pandemi kemarin itu. Dan Anda yang nonton video ini salah satu termasuk orang yang sudah melewati masa resesi tersebut. Dan tentunya jika ada satu lagi masa resesi di tahun 2023, masa iya Anda takut untuk menghadapi hal tersebut, di mana Anda juga sudah pernah melewati masa resesi di masa pandemi tadi. Nah, yang ingin saya sampaikan di poin ketiga ini adalah
ketika Anda sudah mempersiapkan dan memiliki cadangan tambahan dan Anda tahu bagaimana caranya untuk survive di masa resesi, tentunya akan lebih mudah Anda untuk menghadapi kemungkinan resesi ataupun mungkin yang disebutkan oleh beberapa influencer, yaitu kegelapan di tahun 2023 tadi. Anda tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena Anda sudah terang benderang untuk menghadapi resesi tersebut. Nah, saya akan langsung masuk membagikan topik utamanya adalah bagaimana sih sebenarnya para pemain properti itu masuk di dalam dunia properti dan menghadapi masa resesi tersebut. Dan tentunya pihak perbankan pun sudah menyiapkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi resesi tersebut. Sayangnya hal ini tidak pernah terpublikasi di luar sana karena orang-orang di luar sana sibuk untuk menakut-nakuti Anda saja. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sesuai dengan data dan fakta sehingga Anda bisa mendapatkan pengetahuan baru dan tentunya kepercayaan diri Anda dalam menghadapi resesi. Agar mendapatkan gambaran secara langsung bagaimana sih sebenarnya hal-hal tersebut bisa terjadi dan kita bisa ikut turut serta dalam mengambil peluang tersebut. Nah, Anda bisa langsung melihat di kolom kosong sebelah kiri saya merupakan tabel yang diberikan langsung oleh salah satu bank yang ada di Indonesia, di mana di tabel tersebut dia sebenarnya secara tidak langsung sudah mempersiapkan diri. Kenapa sih saya bilang mereka sudah mempersiapkan diri? Nah, ketika beberapa influencer ataupun orang-orang yang menakut-nakuti kita dengan resesi di tahun 2023 tadi, orang bank ini sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Mereka menebar uang mereka ke beberapa orang yang bisa mengelola uang. Sehingga apabila nanti memang benar di tahun 2023, karena saya sendiri juga tidak bisa memprediksi resesi, apabila amit-amit terjadi resesi, bank tersebut sudah siap. Kenapa? Karena uang tersebut sudah dialihkan ke orang lain. Misalkan kita sebagai sobat cospreneur yang mengambil peluang tersebut, berarti kita adalah salah satu orang yang akan membantu bank tersebut untuk menghadapi resesi. Loh, kok bisa Pak Iwan? Karena Anda sudah ada kewajiban di sana untuk membayar bunga kepada pihak bank waktu mengambil pinjaman tersebut. Lah, kalau begitu apa untungnya nih Pak Iwan buat kita? Kan kalau resesi katanya bunga naik. Ya, itu yang seperti saya bilang tadi. Banyak di luar sana yang nakut-nakutin Anda karena dia sendiri nggak paham sebenarnya bagaimana untuk exit dari jalan tersebut. Atau bisa jadi sebenarnya mereka paham tapi mereka nggak mau berbagi kepada Anda. Nah, di video ini saya akan berbagi apa yang sebenarnya bisa terjadi. Kenapa sih kita ngambil di situ malah kita kok malah untung? Sobat cospreneur, di tahun 2023 apabila nanti memang benar terjadi resesi dan bunga-bunga semuanya naik katanya, kita yang mengambil peluang tadi melalui tabel bank yang ada di sebelah kanan saya tadi, tentunya Anda sudah secara tidak langsung melewati dan siap menghadapi resesi tersebut. Coba Anda pikirkan dan bayangkan, mungkin gak sih selama ini kita melewati masa resesi melebihi 5 tahun? Belum pernah sama sekali. Kenapa? Pada tahun 1998, di tahun 2000 dan 2001, itu nilai properti sudah cukup naik signifikan. Bahkan yang paling terdekat pun, yang kita lihat, di tahun 2008, kita juga mengalami krisis ekonomi waktu itu. Nah, di tahun 2010-nya dan 2011, nilai properti sudah naik signifikan hanya dalam masa 3 tahun kalau kita perhatikan di tahun yang berjalan. Di 2018 kita lihat, sama halnya, terkena krisis, tahu-tahu 2021 naik. Cuman sayangnya, di tahun 2020 ketika properti sedang mulai naik, kita terkena pandemik. Akhirnya membuat nilai properti tersebut stagnan. Nah, saat ini properti banyak banget yang jatuh dan turun nilainya karena kita sangat berterima kasih kepada semua para edukator finansial yang telah menebar ketakutan mengenai nilai properti jatuh sehingga mereka pada berbondong-bondong untuk menjual properti. Nah, Anda yang memahami dan telah menonton video ini adalah peluangnya untuk Anda. Saatnya Anda mengambil sebuah peluang agar Anda bisa mendapatkan properti yang terbaik dengan bunga pinjaman kredit bank yang sangat murah sekali. Dan tentunya bunga tersebut sudah fix, sudah menjadi bunga tetap dan fix selama 5 tahun bahkan sampai 20 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda sudah siap secara ilmu dan pengetahuan finansial Anda untuk menghadapi resesi dan mengambil peluang tersebut? Nah,
Jika Anda belum memiliki pengetahuan tersebut, kebetulan kita di bulan Desember ini, kita memiliki sebuah kelas terdekat KIC Community, di mana di situ saya akan mencoba memberikan gambaran secara lebih gamblang lagi kepada Anda. Bagaimana sih caranya sebenarnya saya melewati masa pandemi di tahun 2020, dan persiapan saya untuk menghadapi resesi dan kegelapan di tahun 2023 seperti apa, akan saya kupas tuntas nanti di bulan Desember ini. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu pengetahuan ini, Anda bisa langsung join di KIC Community Batch 18. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru mengenai finansial sehingga Anda lebih mudah untuk berinvestasi dan tentunya tidak terjebak di investasi bodong. Ingat bisnis cost, ingat your business cost. Saya Iwan Kendrianto, sampai jumpa di video berikutnya. See you!